Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi sebelumnya kita telah membuat sebuah layout untuk fitur point of sales kita atau POS. Nah, pada materi sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai point of sales bagian kedua. Nanti kita akan menerapkan sebuah library chart ke dalam layout POS yang kemarin telah kita buat. Dimana kita akan menerapkan sesi kali ini kita akan fokus menerapkan fitur chart ke dalam POS yang kemarin telah kita buat. Nah, nanti untuk chartnya nanti kita akan menggunakan bantuan library Cognitor 4 chart module. Dimana untuk library ini dikembangkan oleh seseorang bernama Jason Napolitano. Nah, untuk referensi dari chart modul ini, teman-teman bisa lihat di GitHub-nya Jason Napolitano yang judulnya Cognitor 4 Chart Module. Nah, ini adalah dokumentasi dari Cognitor 4 Chart Modulnya. Nanti kita akan menerapkan library chart modul ini ke dalam project toko buku kita. Nah, nanti untuk chartnya ini nanti akan secara spesifik, nanti kita akan menerapkannya di fitur POS kita. Nah, ini ada cara instalasinya. Kita bisa melakukan instalasi menggunakan Composer dengan mengetikkan Composer required Jason Napolitano /Cognitor 4 chart modul ini. Nah, nanti untuk Composer ini kita bisa ketikkan di terminal kita atau di command prompt kita. Lalu ada beberapa konfigurasi. Nanti kita menerapkan konfigurasi ini di dalam variabel PSR4 yang ada di dalam autoload kita. Nah, ini adalah cara penggunaannya. Nanti kita melakukan deklarasi sebuah variabel yang namanya chart atau variabel dengan nama lain, di mana untuk variabel ini nanti menggunakan service yaitu chart. Ini adalah script untuk menambahkan data ke dalam chart kita. Lalu ini adalah script untuk mengubah data yang ada di dalam chart. Ini adalah script untuk mengetahui total item yang ada di dalam chart. Kemudian ini untuk remove chart atau menghapus chart, dan ini adalah yang ada di tengah-tengah ini adalah row ID dari itemnya. Kemudian ada chart destroy, ini digunakan untuk menghapus semua isi dari chart. Kemudian ada chart contents, ini untuk melihat isi dari chartnya. Ini sekilas untuk dokumentasinya, hanya sesimpel ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan library chart modul ini ke dalam project toko buku kita. Kita kembali ke VS Code. Kita akan melakukan instalasi menggunakan Composer. Kita buka terminal kita, Ctrl backtick. Lalu di dalam sini kita kopikan saja script dari dokumentasinya. Kita kembali ke dokumentasinya. Nah, ini kita kopikan saja script ini ya. Kita copy, Ctrl C, lalu kembali lagi ke terminal, kita pastekan. Nah, pastikan terminal kita sudah diarahkan ke toko buku ini ya. Ini kita enter saja. Nah, ini kita tinggal nunggu proses instalasinya. Nah, kecepatan untuk instalasi tergantung oleh kecepatan internet teman-teman ya. Nah, pastikan terminal kita sudah diarahkan ke toko buku ini ya. Ini kita enter saja. Oke, sudah selesai. Di sini ada 29 package yang berhasil terinstall. Nah, jika kita berhasil menginstal di dalam folder vendor ini, pasti ada folder yaitu Jason Napolitano. Nah, di dalam folder ini ada Cognitor 4 chart modul ini. Dimana di sini ada source-nya, config, kemudian ada chart-nya. Nah, nanti kita akan menggunakan library ini ya. Lalu selanjutnya kita lakukan konfigurasi di dalam autoload.php. Kita kopikan script ini. Ini kita copy saja. Lalu kita ke config. Lalu ke autoload.php ini. Ini untuk terminalnya kita tutup saja. Ctrl backtick. Lalu kita cari variabel PSR4 ini ya. Nah, di sini kita pastekan di bawah config ini. Kita enter, kemudian kita pastekan. Oke, kita simpan.
Lalu sekarang kita coba jalankan aplikasi toko buku kita. Kita buka lagi terminalnya, Ctrl backtick, lalu ini kita clear saja, lalu kita jalankan PHP Spark Serve. Nah, ini adalah tampilan dari point of sales yang kemarin telah kita buat. Nah, sekarang kita akan menerapkan library chart yang baru saja kita install ke dalam aplikasi POS kita. Nah, konsepnya seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Jadi nanti ketika kita pilih produk ini, kita klik tombol pilih produk ini, nanti akan muncul sebuah modal dialog yang isinya nanti list dari data produknya. Nanti tinggal produk apa saja yang ingin dipilih, tinggal diklik. Nah, ketika produk itu dipilih, nanti akan masuk ke dalam chart. Nah, nanti jika produknya sudah disimpan di dalam chart, nanti untuk isi chartnya nanti akan kita tampilkan di dalam tabel ini ya. Untuk sementara ini belum ada transaksi karena kita belum ada pemilihan produk yang kita simpan ke dalam chart. Nah, sebelum kita menggunakan chart, kita buat dulu ya. Ketika tombol pilih produk ini diklik, nanti akan muncul modal dialog yang isinya adalah data produk kita. Nah, kebetulan untuk produk kita adalah buku. Jadi nanti isi dari modal dialog ini yang nanti akan kita buat itu isinya adalah list dari data buku. Nah, sekarang kita kembali lagi ke VS Code. Ini untuk terminalnya kita close saja, Ctrl backtick. Untuk autoload-nya kita sudah selesai, kita close saja. Nah, sekarang kita ke view ya. Ke view, lalu ke penjualan. Nah, di dalam penjualan ini, di dalam folder penjualan ini kita buat file baru untuk script dari modalnya. Kita klik kanan, lalu pilih new file. Nah, kita buat saja nama filenya adalah modal strip book.php. Nah, ini modalnya akan kita gunakan untuk menampilkan list dari data buku. Nah, untuk modalnya seperti apa, kita bisa buka lagi referensi kita, yaitu referensinya dari Bootstrap. Nah, kita buka saja, yaitu di alamat getbootstrap.com. Kita pilih Get Started. Lalu di sini kita pilih yang komponen. Nah, di dalam komponen ini kita pilih modal. Nah, di sini nanti ada beberapa modal. Kita pilih salah satu modalnya. Kita gunakan modal yang simpel saja. Mungkin yang ini saja ya. Atau yang lebih lebar. Kita cari yang modalnya agak lebar. Nah, ini ya. Ada large modal, ada extra large modal, ada large dan small. Jika extra large modalnya sebesar ini, jika hanya large saja seperti ini, lalu jika small berarti hanya kecil segini. Kita gunakan yang extra large saja ya. Nah, untuk modal yang extra large nanti kita menggunakan script kelasnya yaitu modal dialog modal XL. Nah, untuk script modalnya kita copy saja yang simpel saja. Kita pilih yang paling atas ya tadi. Nah ini ya, yang modal example ini. Ini untuk scriptnya kita copy saja. Lalu kita kembali ke file modalbook.php, kita pastekan di dalam sini. Nah, di sini kita tambahkan ID. Nah, ID untuk modalnya adalah namanya modal strip book. Seperti ini ya. Ini untuk ID dari modalnya. Untuk title-nya kita buat saja data buku. Kita tekan Alt Z biar codingannya rapi. Lalu untuk body-nya nanti kita biarkan dulu. Dan untuk footer-nya kita biarkan dulu. Oke, ini modalnya kita simpan. Nah, sekarang kita buat modalnya ini bisa diakses di tombol pilih produk ini ya. Jadi ketika pilih produk ini diklik, nanti modalnya akan muncul. Nah, kita ke index.php yang ada di penjualan. Kita ke bagian tombol pilih produk.
Ini untuk scriptnya kita tekan Alt Z biar lebih enak dibaca. Nah, di tombol pilih produk ini kita tambahkan atribut untuk memanggil atau mengakses modal book tadi yang digunakan untuk mengakses modalnya. Nah, kita gunakan scriptnya adalah data strip ps strip toggle. Nah, ini untuk toggle-nya kita buat modal. Lalu untuk atribut lainnya kita buat data strip ps strip target. Nah, untuk target ini isinya adalah ID dari modal yang akan kita akses. Nah, kita akan mengakses modal book ini yang ID-nya namanya adalah modal strip book. Nah, kita masukkan ID-nya di sini ya. Modal strip book. Kita simpan, lalu kita refresh browser kita. Nah, sekarang kita coba pilih produk ini ya. Nah, ini belum muncul ya, karena kita kelewatan satu script. Nah, kita belum memanggil modalnya itu ke dalam indeks. Nah, ini kan untuk modal book ini dia beda file ya. Karena beda file, kita harus istilahnya import modal book ini ke dalam indeksnya. Nah, kita letakkan di sini ya, di main ini. Yang penting masih di dalam session. Kita gunakan script yaitu php. Di sini kita gunakan this include. Nah, yang akan kita includekan ke dalam index.php itu apa? Yaitu file yang ada di folder penjualan. Nah, nama filenya adalah modal strip book. Oke, seperti ini kita simpan. Lalu kita refresh lagi browsernya. Nah, sekarang kita pilih produk ini ya. Kita klik tombol pilih produk. Oke, belum muncul ya. Oke, kenapa ini belum muncul? Kita cek lagi pemanggilannya apakah sudah benar ya. Ke pilih produk ini, kita sudah menambahkan data BS toggle ini yang isinya adalah modal, kemudian kita sudah membuat data target. Oh ya, nah ini untuk pengaksesan ID-nya kita kurang pagar ya. Jadi untuk pengaksesan ID itu menggunakan pagar atau hashtag ini. Kita simpan, lalu kita coba refresh lagi. Nah, kita tekan tombol pilih produk. Nah, sudah muncul ya modalnya ya. Nah, ini untuk modalnya kita buat lebih lebar lagi ya. Kita kembali ke modal book.php ini. Nah, di sini kita gunakan tadi ya. Tadi kita sudah melihat, kita coba cek lagi. Untuk membuat modalnya itu menjadi ukurannya lebar, kita gunakan script. Nah, ini ya script modal XL. Modal strip XL yang artinya extra large. Kita simpan, lalu kita coba refresh lagi. Kita pilih produk. Nah, ini untuk modalnya sudah lebar. Nah, ini jika teman-teman perhatikan, ini modalnya agak kasar ya. Nah, kita akan tambahkan animasi. Nah, di modalnya kita tambahkan satu script class, yaitu di dalam kelas ini selain modal kita tambahkan fade. Kita simpan, kita coba refresh ya. Refresh. Nah, sekarang kita pilih produk. Nah, maka ada animasi-animasinya ya. Ada transisinya. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan data buku ke dalam modal buku ini. Nah, nanti untuk data buku yang akan kita tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk mengakses data bukunya seperti apa? Kita kembali lagi ke VS Code. Nah, kita buka controllernya, controller yaitu penjualan. Nah, di dalam controller penjualan ini di halaman indeks kita akses data bukunya. Nanti untuk data bukunya akan kita tampung di dalam array data ini. Mungkin kita buat saja namanya data underscore buku. Nah, ini untuk isinya nanti adalah isi dari data buku. Nah, untuk pengaksesan data booknya, kita coba lihat lagi di controller book yang pernah kita buat. Kita ke controller book. Nah, jika teman-teman lihat, di dalam controller book ini, untuk mengakses semua data buku, kita menggunakan script ini ya. Script data book, kita mengakses model, yaitu book model. Kita akses fungsi getBook yang ada di dalam book model.
Nah, ini untuk script ini kita kopikan saja. Lalu kita pastekan di dalam fungsi indeks di penjualan kita. Seperti ini ya. Lalu untuk variabel data book, ini kita copy lalu kita pastekan ke dalam data buku ini yang ada di dalam array data. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini nanti pasti akan error karena kita belum menginisialisasi book model ini. Nah, untuk menginisialisasi book model ini kita buat variabel public ya di sini. Kita gunakan private $_book model. Lalu untuk variabel book model ini kita inisialisasi di dalam construct. Kita buat construct function. Lalu untuk nama functionnya adalah __construct. Nah, seperti ini. Lalu di dalam construct-nya, ini gabus ya. Di dalam construct-nya kita inisialisasi variabel book model ini. Kita gunakan this _book model sama dengan new. Kita akses modelnya yaitu book model. Kita enter. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa untuk book model ini kita inisialisasi atau kita panggil di bagian atas ini ya. Oke, kita simpan. Nah, seharusnya kita sudah memiliki data buku. Nah, untuk menampilkan data bukunya itu ke dalam modal ini, kita gunakan tabel saja. Nah, tabelnya kita bisa copy saja dari indeks yang ada di folder book ini. Ke indeks ya, kita ke indeks yang ada di folder book. Nah, untuk isi tabelnya kita bisa kopikan dari data book ini ya. Tabelnya kita kopikan. Ctrl C. Lalu kita ke modal book.php, kita pastekan di dalam bodinya ini. Kita pastekan di sini. Lalu ini untuk aksinya kita hapus. Kemudian untuk variabelnya di sini kan data book, padahal di tempat kita yaitu data buku. Nah, ini bisa kita samakan saja, kita gunakan saja data buku ya. Di sini kita gunakan data _buku. Kita simpan, lalu kita coba refresh browsernya. Nah, kita pilih tombol produk ini. Nah, maka untuk data produknya sudah muncul ya, seperti ini. Jadi kita sudah berhasil menampilkan data buku ke dalam modal. Tinggal di sini untuk aksinya kita buat satu tombol saja, yaitu pilih. Kita kembali ke modalnya. Nah, di sini kita tambahkan aksinya. Kita gunakan button pilih, di mana buttonnya itu memiliki kelas. Kita gunakan kelasnya btn, lalu kita gunakan lagi kelas lagi btn strip untuk pilih kita gunakan primary saja. Mungkin kita bisa tambahkan icon di sini. Kita gunakan i, lalu i itu memiliki kelasnya strip add atau plus ya, plus circle. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Kita coba tampilkan modalnya, kita pilih tombol pilih produk ini. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah ada tombol pilih bukunya. Jadi ketika tombol pilih yang ada di list buku ini diklik, nanti buku yang dipilih ini nanti akan masuk ke dalam keranjang belanja. Konsepnya seperti itu. Tapi di sini kita belum bisa pilih ya, karena di dalam tombol pilih yang ada di modalnya ini kita belum memberikan aksi untuk menambahkannya ke dalam chart. Nah, sekarang kita akan menerapkan chartnya ke dalam aplikasi POS kita ini ya. Kita kembali ke controller, kita ke controller penjualan. Nah, di sini kita buat variabel lagi ya. Variabel namanya chart. Variabel private yang namanya chart. Kemudian jangan lupa di sini kita inisialkan yaitu variabel chart. Oh, kita lupa this chart sama dengan. Nah, ini untuk chart ini nanti kita akan memanggil library chart yang sudah kita install.
Nah, untuk memanggilnya bagaimana? Kita kembali lagi ke dokumentasi GitHub-nya. Nah, di sini untuk memanggilnya kita gunakan config service chart ini. Ini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi untuk chartnya kita memanggilnya hanya seperti ini saja. Ini kita simpan. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk menambahkan ke dalam chartnya. Kita gunakan function. Nah, nama functionnya mungkin adalah add chart. Untuk parameternya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk fungsinya akan kita gunakan adalah add chart ini. Nah, untuk menambahkan chart, caranya gimana? Kita kembali lagi ke dokumentasinya. Nah, ini ya, kita gunakan script ini untuk menambahkan chart. Ini kita copy saja. Kita kembali ke fungsi add chartnya, kita pastekan di sini. Nah, ini untuk chartnya kita telah mendefinisikan chartnya itu ke dalam variabel di chart ini. Kita copy saja, lalu kita pastekan di variabel chart ini. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk isi dari insert ini, yang pertama ID. ID ini nanti akan kita gunakan untuk menyimpan ID dari buku. Lalu untuk quantity, ini adalah quantity buku yang dipilih. Lalu ini adalah harga buku. Untuk price ini kita buat saja dia harga satuan buku ya. Lalu untuk name-nya adalah judul buku. Seperti ini ya. Lalu nanti kita akan menggunakan option. Nah, untuk optionnya nanti kita akan membuat variabel di dalam array ini. Kita akan menyimpan diskon dari bukunya. Diskon. Nah, seperti ini ya. Ini kita hapus saja. Oke, jadi harapannya nanti seperti ini. Kita simpan. Nah, ini untuk ID bukunya nanti akan kita peroleh dari inputan. Inputan yang ada di dalam modal buku tadi ya. Nah, untuk mendapatkan inputannya kita gunakan this request. Sama seperti waktu kita membuat form ya, this request kita peroleh menggunakan getVar. Nah, nanti untuk ID-nya kita beri saja nama inputannya nanti adalah ID buku. Ini kita copy saja. Lalu untuk quantity kita default saja 1 saja ya. Jadi nanti kita tidak ada inputan untuk quantity. Lalu untuk price-nya kita tambahkan saja di sini adalah harga buku. Lalu untuk namanya di sini kita buat judul buku. Nah, untuk diskon di sini kita masukkan inputan yaitu diskon. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti ketika kita berhasil menambahkan data ke dalam chart, kita akan menampilkan isi dari chart ini ke dalam tabel keranjang belanja yang sudah kita buat. Nah, di sini kita echo this show chart. Jadi nanti kita akan mengakses fungsi yang namanya sort chart. Nah, di sini dia error ya, karena kita belum memiliki fungsi sort chart ini. Nah, fungsi sort chart ini digunakan untuk menampilkan isi dari chartnya. Nah, sekarang kita buat fungsi sort chart ini. Kita gunakan function namanya show chart. Untuk parameternya kita kosongkan saja. Nah, untuk isi dari show chart ini akan kita tampilkan ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita buat dulu variabel untuk menampilkan isi dari chartnya. Kita gunakan saja output misalnya. Defaultnya adalah kosong. Nah, untuk menampilkan isinya kita menggunakan bantuan for each. Nah, isi dari for each ini nanti kita akan mengakses konten yang ada di dalam chart. Nah, untuk mengakses kontennya itu bagaimana? Kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, untuk mengakses kontennya kita gunakan yaitu chart konten ini. Ini untuk menampilkan isi dari chartnya. Berarti di sini kita gunakan this chart karena untuk variabel chartnya adalah this chart ini. Lalu di sini kita akses konten, contents. Oke, konten saya benar ya.
Lalu kita inisialkan dia sebagai item. Lalu di dalam for each ini nanti akan kita tampilkan datanya. Ini untuk itemnya error expression is not writable. Oh ya, ini karena variabel di dalam PHP kita kurang $. Nah, sekarang kita masukkan datanya itu ke dalam output. Kita gunakan output, lalu titik sama dengan. Kemudian kita gunakan kutip satu saja ya. Nah, di dalam output ini kita akan membuat script HTML, yaitu script tabel untuk menampilkan item dari chartnya. Kita gunakan yaitu tr ya. Ini untuk membuat baris. Jangan lupa jika kita membuat tr, kita langsung tuliskan saja penutupnya, yaitu /tr. Kita enter saja. Lalu di dalam tr ini kita buat yaitu kolomnya. Kita gunakan td. Nah, seperti biasa, jangan lupa kita buat tutupnya sekalian, yaitu /td. Nah, di dalam td ini kita akan menampilkan itemnya. Kita gunakan kutip lagi, lalu titik-titik. Kita gunakan $item. Nah, di sini kita akan mengakses yang pertama adalah judul, yaitu name ya. Untuk judul kan disimpan di variabel name. Oh, ini item saja, bukan items. Oke, tadi sepertinya saya lupa menyampaikan sesuatu. Nah, ketika kita membuat add chart ini, kita akan menggunakan script ini ya, untuk menyimpan data ke dalam chart. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk keempat field ini teman-teman tidak boleh ngubah-ngubah ya. Jadi wajib harus ada ID, QTY, price, dan name. Nah, untuk ID, QTY, dan price dia tipe datanya adalah numeric. Lalu untuk name dia tipe datanya adalah string. Jadi namanya harus wajib menggunakan ID, QTY, price, dan name ya. Sedangkan untuk isinya yang di sebelah kanan ini bisa teman-teman kreasikan. Jadi untuk 4 field ini harus ada. Nah, untuk option ini boleh ada, boleh tidak. Nah, kegunaan option adalah jika teman-teman ingin menambahkan nilai lain ke dalam chart. Misalnya di sini kita kan akan menambahkan diskon ke dalam chartnya. Sedangkan di sini untuk 4 atribut ini sudah ada isinya semua. ID untuk ID buku, QTY untuk quantity, price untuk harga, name untuk judul. Nah, diskon akan kita letakkan di mana nih? Nah, oleh karena itu untuk diskon ini kita buat field baru di dalam option. Nah, untuk option ini namanya tetap option ya. Nah, di dalam option ini baru kita bisa tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita tambahkan field diskon, lalu untuk nilainya kita peroleh dari mana. Nah, di dalam option ini bisa lebih dari 1. Oke, gitu ya, semoga bisa dipahami. Kita kembali lagi ke fungsi sort chart-nya. Kita sudah menampilkan kolom pertama yaitu name. Lalu kita kopikan saja ini. Kita tekan Shift Alt panah bawah 5 saja. Nah, di sini untuk pengaksesannya ini kita sesuaikan dengan tabel keranjang belanja yang sudah kita buat ya. Kita coba lihat. Di sini yang pertama ada produk. Oh, harusnya ada nomor dulu ya. Nomor, baru produk, lalu jumlah, dan harga satuan. Nah, untuk nomor seperti biasa kita buat dulu variabel nomor. Kita inisialkan nilai awalnya adalah 1. Lalu untuk kolom pertama kita gunakan nomor plus. Ini untuk nomornya. Lalu diikuti name, lalu price, quantity dulu ya, QTY, lalu price. Setelah price lalu diikuti oleh diskon. Nah, diskon di sini kita kan nyimpannya di dalam option, berarti kita akses option dulu, baru kita akses diskon. Seperti ini. Oke, kemudian subtotal. Nah, subtotalnya nanti akan kita buat. Untuk subtotalnya untuk sementara kita kosongkan terlebih dahulu, jadi kita buat td kosong saja. Karena ini nanti isinya adalah perhitungan. Nah, untuk perhitungannya nanti
kita peroleh dari GTY, kemudian dikalikan price, dikurangi diskon. Oke, lalu kolom selanjutnya ada aksi. Kita buat lagi TD. Nah, TD ini berisi aksi. Nah, isi dari aksinya kita buat dua tombol, yaitu ubah dan hapus. Kita buat saja button. Jangan lupa ya, button penutupnya slash button. Nah, isi button ini adalah yang pertama adalah ubah. Lalu di sini kita tambahkan kelasnya. Nah, button ini menggunakan kelas btn strip. Untuk ubah kita gunakan warning. Kita buat lagi button yang kedua, Shift Alt panah bawah untuk copy. Lalu buttonnya adalah hapus. Untuk jenisnya adalah danger, berarti berwarna merah. Oke, untuk buttonnya seperti ini dulu saja, kita simpan. Lalu jangan lupa di sini kita returnkan outputnya. Oke, ini untuk sort chartnya sudah selesai. Kita simpan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba tambahkan data bukunya ya ke dalam chartnya. Kita kembali lagi ke modal. Ini untuk indeksnya kita close saja. Kita sisakan indeks yang penjualan ini saja. Nah, di dalam modal book ini kita buat fungsi Ajax-nya. Kita gunakan script. Karena ini berhubungan dengan JavaScript, kita harus membuatnya di dalam tag script. Lalu untuk nama fungsinya, kita buat saja nama fungsinya adalah add to chart. Misalnya seperti ini. Kemudian di dalam sini kita gunakan Ajax. Seperti ini ya, cara pengaksesan Ajax. Nah, di dalam Ajax itu yang pertama ada URL. Nah, nanti di sini kita akan menambahkan URL atau routing yang akan kita gunakan untuk menyimpan buku ke dalam chartnya. Nanti routingnya itu akan mengakses fungsi add chart yang ada di controller penjualan ini. Untuk sementara kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada type. Nah, type itu adalah metodenya. Karena berupa insert, berarti untuk metodenya adalah post. Lalu selanjutnya adalah data. Nah, data ini adalah field yang digunakan untuk mengirimkan data. Nah, data ini akan kita kirimkan ke dalam controller, yaitu di fungsi add chart ini. Dengan field yang akan kita kirimkan adalah ID buku, harga buku, judul, dan diskon. Maka dari itu di sini kita buat key yang pertama adalah ID buku. Kita kosongkan terlebih dahulu. Kita copy saja, Shift Alt panah bawah. Lalu yang kedua ada harga, judul, dan diskon. Kita buat judul buku. Selanjutnya harga buku dan diskon. Oke, kita samakan dengan getVar yang ada di fungsi add chart ini ya. Ini kita kelebihan 1. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam Ajax itu ada key jika sukses. Nah, jika sukses, nanti isi dari sukses ini berupa function, di mana untuk functionnya ada outputnya yaitu data. Oh, ini bukan type ya, tapi ini adalah method. Nah, sekarang kita coba membuat routing untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada di controller penjualan ini, seperti add chart dan show chart ini. Kita ke routes, yaitu ada di config, lalu routes ini ya. Nah, di bagian sini kita buat, ini kita kopikan saja, Shift Alt panah bawah. Lalu kita buat saja, yaitu load strip jual, yang artinya di sini nanti akan kita gunakan untuk meload chart penjualan. Lalu untuk fungsinya adalah show chart.
Lalu kita juga ada fungsi untuk add chart ya. Kita copy lagi, shift alt panah bawah. Nah, untuk add chart kita gunakan metodenya post. Kita buat fungsinya adalah add chart jual. Oke, ini untuk nama routingnya adalah add chart jual. Mungkin kita samakan juga di sini ya. Di sini adalah load chart jual. Seperti ini. Yang add chart jual ini dia mengakses fungsi yaitu add chart yang ada di dalam controller penjualan. Kita simpan. Kita kembali lagi ke modal book. Nah, di sini jika sudah berhasil menambahkan chartnya, kita akan menampilkan isi dari chartnya itu ke dalam tampilan ini ya, ke dalam tabel keranjang belanja ini. Nah, untuk keranjang belanja ini di bodinya itu kita menggunakan ID yang namanya detail chart ini. Maka dari itu di sini dolar kurung buka kurung tutup, lalu di dalamnya kita akses ID detail chart. Benar ya penulisannya, detail chart. Oke. Lalu di sini kita load datanya menggunakan fungsi load. Nah, yang akan kita load fungsi sort chart yang ada di controller penjualan, yaitu fungsi sort chart ini akan kita load ya. Nah, untuk mengeload fungsi sort chart ini kita tidak bisa langsung mengakses controllernya, tapi kita menggunakan routing yang namanya load chart jual ini. Ini kita copy saja. Lalu kita ke modal book, kita pastekan di sini. Oke, seperti ini ya. Ini kita simpan saja. Nah, kemudian kita akan membuat tombol pilih ini yang ada di dalam modal book ini akan mengakses fungsi JavaScript yaitu add to chart ini. Di mana nanti kita akan mengirimkan ID buku, judul, harga, dan diskon. Berarti di sini kita tambahkan ID, judul, harga, diskon. Nah, di sini kita bisa parsingkan saja. Di sini adalah ID, judul, harga, diskon. Nah, sekarang kita akses fungsi add to chart ini ke dalam button pilih ini. Karena fungsi ini adalah fungsi JavaScript, kita bisa gunakan yaitu on click. Kita akses add to chart seperti ini. Nah, ingat untuk add to chart ini dia memiliki parameter yaitu ada 4, ID, judul, harga, dan diskon. Nah, di sini untuk parameternya kita peroleh dari value ini. Karena fungsi ini adalah JavaScript, sedangkan parameternya kita akan memperoleh dari PHP, jadi kita bungkus dulu dengan kutip. Lalu di dalam kutip itu kita buat syntax echo, kita gunakan saja PHP, Ctrl spasi Enter. Nah, seperti ini. Lalu kita akses value. Nah, yang pertama kita akan parsingkan ID-nya. Seperti ini ya. Nah, setelah ID, kita akan parsingkan juga judulnya. Kita buat lagi kutip, lalu PHP, Ctrl spasi Enter. Kita akses value, lalu title. Oke, lebih cepat kita copy saja ini segini ya. Kita copy, kita pastekan di sini 2 kali. Title yang ini kita ganti dengan urutannya apa? Harga, berarti price. Lalu yang terakhir adalah diskon. Nah, seperti ini ya. Ini kita simpan saja. Ini untuk sidebar-nya kita sembunyikan dulu, Ctrl B. Oke, untuk script on click-nya seperti ini ya. Jadi kita akses fungsinya namanya add to chart. Lalu untuk parameternya yang pertama ada ID, lalu yang kedua ada title, yang ketiga ada price, dan yang keempat ada diskon. Jadi sesuai dengan ini ya, ID, judul, harga, dan diskon. Nah, lalu untuk Ajax ini kita kelewatan untuk URL-nya. Nah, untuk URL-nya kita akses routing. Tadi untuk routingnya adalah namanya add strip chart
strip jual. Ini ya, untuk routingnya add chart jual, di mana dia mengakses fungsi add chart di dalam controller penjualan. Kita simpan. Kita coba jalankan ya, apakah sudah berhasil atau belum. Kita refresh. Oke, di sini ada error. Errornya apa di sini ya? Oh, ini ya, ada error di bagian undefined index ID. Oh iya, kita bukan ID namanya, tapi namanya adalah book ID. Oke, namanya book ID ya. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita pilih produk. Lalu mungkin kita coba masukkan mencari cahaya 2 ini ya. Kita pilih. Dia belum masuk ke sini ya. Kita coba inspect, lalu kita pilih yang konsol. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada banyak error ya. Untuk error chart ini kita abaikan saja karena ini berhubungan sama grafik. Nah, di sini kita lihat errornya adalah ini ya. Jadi dollar is not defined. Nah, jika kita search ini errornya, kita coba search ya. Dollar is not defined ini ya. Nah, di sini ada solusinya. Kita lihat solusinya. Kita bisa cari referensinya dari Stack Overflow. Kita cari ke bagian answer. Di sini ada 36 jawaban. Nah, kita tambahkan pemanggilan Ajax-nya. Kita gunakan script ini ya. Kita gunakan script ini. Nah, script ini kita tambahkan di file template.php yang ada di layout agar bisa diakses di semua halaman. Kita kembali ke VS Code. Kita munculkan lagi sidebar-nya. Kita ke layout, lalu ke template. Nah, langkah lebih baiknya kita letakkan di bagian atas ya. Kita letakkan di sini saja. Kita pastekan. Kita simpan. Lalu kita coba refresh lagi ya. Nah, kita coba pilih produk. Lalu kita pilih yang nomor 1 ini. Kita pilih. Oke, di sini masih ada error lagi. Errornya apa di sini? Add chart jual not found. Berarti untuk linknya ini dia tidak ditemukan ya. Jadi untuk URL ini dia tidak ditemukan. Kita cek URL-nya udah benar belum ya? Add chart jual. Add chart jual. Harusnya udah benar ya. Metodenya post. Di sini untuk metodenya adalah post juga. Harusnya sudah. Atau errornya di sini ya, di jQuery ini ya. Kita coba cari referensi lain ya. Kita cari, nah ini kita coba yang ini. Kita pilih yang paling atas ini ya. Kita coba cari referensi lainnya, atau mungkin versinya gitu ya. Nah ini ya, atau kita coba yang ini, script ini kita copy saja. Nah, kita ganti scriptnya menjadi ini ya. Jadi kita menggunakan script ini, script untuk Ajax googlehabis.com yang versinya 351. Kita gunakan yang versi ini saja. Kita simpan, lalu kita coba refresh lagi. Kita pilih produk, kita pilih lagi ya. Nah, ini errornya udah beda lagi. Di sini errornya internal server error. Mungkin kita coba preview dulu ya. Kita ke penjualan, kita ke indeksnya, kita print preview, kita gunakan DD. Nah, untuk nampilin isi dari chartnya kita gunakan yang ini ya. Kita gunakan list chart content ini. Kita pastekan di sini. Jangan lupa titik koma. Kita simpan, lalu kita coba refresh.
Oh, metode konten. Oh, ini kurang T ya. Kita typo di sini. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini datanya sudah berhasil masuk. Ada satu data. Berarti tadi internal server error itu kita ada error di sini ya. Kontennya itu kita typo di sini. Di fungsi sort chart ini. Nah, ini print out-nya kita hapus lagi. Kita simpan, lalu kita coba refresh lagi ya. Kita coba pilih produk. Kita pilih yang nomor 2. Nah, ini sudah muncul ya. Kita pilih produk lagi, kita pilih yang Naruto ini. Nah, di sini dia sudah muncul lagi. Oke, gitu ya. Jadi ini sudah berhasil masuk ke dalam chart. Jadi chartnya sudah muncul, tapi di sini kita belum bisa ubah dan hapus. Nah, jika kita refresh, ini datanya hilang. Tapi jika kita pilih lagi, misalnya yang matematika ini, maka di sini langsung datanya 4. Karena dia masih tersimpan di dalam chartnya. Nah, bagaimana misalnya jika kita refresh, semua datanya ini hilang? Kita gunakan fungsi destroy. Nah, fungsi destroy-nya kita bisa lihat di dokumentasinya. Kita gunakan chart destroy ini. Ini kita copy saja. Nah, ketika refresh, kita akan mengakses fungsi index lagi. Maka untuk chart destroy ini kita letakkan di index ini. Kita pastekan di sini. Kita ubah menjadi index underscore chart. Seperti ini. Kita simpan. Lalu kita coba refresh. Oke, sekilas tidak ada masalah ya. Kemudian kita coba pilih produk. Tadi kan yang terakhir produknya ada 4. Nah, kita pilih lagi. Ini produknya ada 1. Kita pilih lagi. Produknya ada 2. Jika kita refresh, harusnya di sini dia produknya hilang. Kita pilih lagi, maka dia produknya kembali menjadi 1 lagi. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga untuk add chart dan tampil chart ini bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tombol untuk hapusnya ini ya. Ada ubah dan juga hapus, tapi kita akan fokus ke hapusnya terlebih dahulu. Nah, untuk tombol hapusnya ini ada di dalam controller, yaitu ada di show chart ini, yaitu di button ini ya. Nah, untuk membuat tombol hapus, kita manipulasi di sini. Kita tambahkan kelas. Nanti kelas ini akan diakses untuk fungsi hapusnya. Kita buat kelasnya adalah hapus underscore chart. Lalu di button ini kita tambahkan ID, dimana untuk atribut ID ini kita peroleh dari item lalu row ID. Nah, row ID itu apa? Row ID ini adalah primary key dari chartnya atau ID dari konten chartnya. Oke, ini kita simpan untuk controllernya. Nah, sekarang kita buat fungsi hapusnya di dalam index. Ini untuk template-nya kita close saja. Kita ke index, kita ke bagian sini ya. Masih di dalam session, kita buat script karena kita akan menggunakan fungsi JavaScript. Nah, untuk fungsinya, tadi kan kita membuat tombol hapus ini ada kelas hapus chart ini, dimana nanti kelas hapus chart ini juga akan mengakses atribut ID, dimana isinya adalah row ID. Nah, kita buat menggunakan DOM ya. Di sini untuk scriptnya kita gunakan $ kurung buka kurung tutup dokumen lalu titik on. Nah, di dokumen on ini ada 3 atribut. Yang pertama on-nya itu on apa? Yaitu on click. Lalu on click-nya itu berdasarkan apa? Kita berdasarkan kelas dari delete-nya. Kelas dari delete-nya kita akses yaitu hapus chart tadi. Kemudian kita buat function. Nah, ini artinya kita menggunakan fungsi DOM yang ada di dalam JavaScript. Jika kita melakukan klik pada komponen di mana komponennya itu memiliki kelas hapus chart. Nah, ini untuk komponen yang memiliki hapus chart adalah tombol hapus yang ada di dalam chartnya. Berarti tombol hapus ini ya.
Jadi nanti ketika komponen yang memiliki kelas hapus chart itu diklik, nanti akan menjalankan fungsi di sini. Nah, fungsinya ini nanti digunakan untuk menghapus chartnya. Ini untuk kelasnya kita kurang titik di sini. Karena kelas kita menggunakan titik. Lalu untuk isi fungsinya kita gunakan Ajax. Sama seperti tadi ya. Kita bisa kopikan saja di sini untuk Ajax-nya. Karena di sini Ajax-nya adalah delete, berarti tidak ada data. Lalu untuk metodenya adalah delete. Nah, untuk URL-nya kita nanti akan mengakses routing yaitu delete chart jual. Dimana untuk yang akan kita delete dia ada ID-nya. Kita buat variabel namanya ID. Nah, ini ID itu diperoleh dari sini ya, dari atribut ID yang ada di tombol hapusnya. Nah, untuk mendapatkan atribut ID itu kita gunakan var ID sama dengan, atau namanya row ID ya, kita samakan saja. Kita akses $ kurung buka kurung tutup dis titik attr. Nah, attr itu isinya apa? Yaitu ID. Nah, ini attr itu artinya atribut ya. Nah, atribut apa yang akan kita akses? Yaitu atribut ID. Nah, atribut ID itu harus ada di dalam kelas hapus chart. Lalu untuk row ID ini kita panggil di sini ya. Nah, di sini nanti kita akan menghapus chart, di mana untuk chart yang akan kita hapus datanya, ID-nya sama dengan row ID. Nah, sekarang kita buat routingnya. Kita kopikan saja, Ctrl Shift panah bawah. Kita buat metodenya adalah delete. Lalu untuk routingnya kita samakan yang kita akses di indeks ini ya, yaitu delete chart jual. Delete chart jual di mana dia memiliki parameter atau placeholder. Kita buat saja placeholdernya any. Kita buat di sini fungsi di controller penjualan yaitu delete chart yang memiliki satu buah parameter. Routingnya kita simpan. Nah, kita buat fungsi delete chart ini ya. Kita ke controller penjualan. Nah, di dalam sini kita buat function, yaitu nama fungsinya adalah delete chart. Nah, untuk parameternya adalah row ID. Nah, isi dari delete chart ini apa? Kita coba lagi ke dokumentasinya. Ini untuk tab ini kita close saja. Nah, untuk menghapus kita gunakan chart remove ini. Kita kopikan saja. Kita pastekan di sini. Nah, chart remove. Nah, ini kita ubah juga di sini ya, this panah underscore chart. Nah, ini yang di dalam chart remove ini adalah row ID yang akan kita hapus. Jadi di sini kita kopikan saja, kita gantikan di sini. Nah, setelah berhasil dihapus, kita returnkan ke fungsi show chart. Kita tampilkan chartnya lagi. Kita simpan. Nah, seharusnya ini sudah bisa berjalan ya. Kita coba refresh. Nah, ini untuk datanya belum ada. Kita coba masukkan produknya. Kita pilih 1, 2, dan 3 ya. Oke, sudah. Kemudian kita coba hapus yang Naruto. Kita klik hapus. Tidak terjadi apa-apa ya. Kita cek di inspect. Kita ke konsol. Nah, di sini dia tidak ada error. Oke, dia di sini tidak ada error. Oh, ini untuk indeksnya belum kita simpan ya. Ini indeksnya kita simpan dulu. Lalu kita coba refresh lagi. Kita tambahkan produk 1, 2, dan 3. Kita coba hapus ya. Kita klik hapus. Nah, produknya sudah terhapus. Kita hapus yang mencari cahaya 2 ini. Nah, produknya juga sudah berhasil terhapus. Oke, gitu ya. Kita sudah membuat fitur hapusnya. Nah, sekarang kita coba buat fitur untuk ubahnya. Dimana untuk yang ubah ini, kita hanya mengubah jumlahnya saja. Nah, ini untuk buku habis gerap terbitlah terang, ini jumlahnya 1.
Misal kita pilih produk yang sama lagi. Kita pilih produk yang sama ya. Jumlahnya menjadi 2. Kita pilih produk yang sama 3 kali lagi. 1, 2, 3. Nah, jumlahnya langsung bertambah. Tapi di sini untuk subtotalnya belum ada ya. Nah, untuk subtotalnya kita kembali lagi ke controller. Kita ke controller penjualan. Di sini untuk subtotalnya kita belum menambahkan subtotalnya. Di sini masih kosong. Nah, sebenarnya untuk subtotalnya kita memiliki satu field bawaan dari chartnya adalah subtotal. Nah, ini kita bisa kopikan saja dari sini ya. Ini kita kopikan saja, kita pastekan di subtotal ini. Kita masukkan subtotal. Nah, ini untuk subtotal ini meskipun kita tidak menambahkan di sini di R-chart ini dia di chart ini secara otomatis dia menghitung subtotalnya. Kita coba ya, kita simpan, lalu kita refresh. Nah, kita pilih produk, misal produknya cuma 1 ya. Subtotalnya hanya 100.000. Misal untuk mencari cahaya ini ada 3, harusnya dia 300.000 ya. Nah, di sini subtotalnya 300.000. Hanya saja harusnya ini subtotal ini kan dikurangi diskon ya. Tapi di sini kita belum mengurangi diskonnya. Sekarang kita lakukan perhitungan untuk diskonnya. Kita tambahkan di dalam for each ini. Kita buat variabel yang namanya diskon. Nah, untuk perhitungan diskon ini kita peroleh dari field diskon ini. Lalu kita bagi dengan 100. Jangan lupa ini dikurung ya. Habis itu kita kalikan dengan subtotal. Nah, ini adalah perhitungan untuk diskonnya. Nah, diskon ini kita minuskan di sini. Jadi subtotal ini kita minuskan diskon. Nah, seperti ini. Jangan lupa karena perhitungan kita kurung ya. Kita simpan, kita coba. Kita refresh, lalu kita pilih produknya yang sama ya, mencari cahaya. Nah, di sini dia diskonnya 12%, maka subtotalnya jadi 88.000. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mengubah data dari chartnya ini. Nah, sekarang untuk fungsi ubahnya, kita ingin ketika tombol ubah ini diklik, nanti akan muncul modal dialog, di mana kita bisa mengubah jumlah produk yang dipilih atau jumlah buku yang dibeli. Kita buat dulu modalnya ya. Kita buat saja di dalam modal book ini. Ini untuk modalnya kita kopikan saja. Kita copy, lalu kita pastekan di bawahnya. Nah, untuk bodinya kita hapus saja. Kita kasih keterangan di sini, ini adalah modal ubah stok. Sedangkan yang atas di sini adalah modal add chart. Gini ya. Nah, kita ke modal ubah stoknya. Kita buat untuk ID-nya modal update strip book. Gini ya. Di sini kita beri untuk title-nya adalah ubah jumlah buku. Untuk body-nya kita buat 2 inputan. Untuk inputan yang pertama, untuk menyimpan row ID dari chart yang akan kita ubah. Di sini untuk name-nya kita beri nama saja yaitu row ID. Kita copy saja, Ctrl Alt panah bawah. Lalu inputan yang kedua adalah KTY atau quantity. Ini untuk inputan keduanya kita gunakan ID-nya adalah KTY, yaitu nanti untuk menampung stok lamanya. Lalu untuk tipenya kita ubah menjadi number ya. Oke, kita simpan. Lalu untuk tombolnya kita gunakan simpan. Lalu untuk close-nya kita ubah menjadi tutup. Ini untuk modal yang sebelumnya, simpannya ini kita hapus saja, jadi kita hanya ada close saja ya. Kita simpan. Nah, sekarang modal yang ubah stok ini kita akses di tombol ubah ini ya.
Nah, kita set itu di penjualan. Kita tambahkan di ubah ini. Kita gunakan data strip BS, strip toggle. Lalu untuk toggle-nya adalah modal. Lalu untuk targetnya data strip BS, strip target. Nah, ini untuk targetnya adalah modalnya. Kita gunakan hashtag. Nama modalnya adalah modal strip update strip buku. Benar ya untuk nama modalnya? Oh, book ya, bukan buku. Book. Kita simpan, kita tekan Alt Z biar enak dibaca. Nah, sekarang kita coba klik modal ubahnya. Apakah sudah memanggil modal update stok ini ya? Kita refresh. Kita pilih produknya. Kita klik ubah. Nah, sekarang sudah menampilkan modal ubah jumlah buku. Ini modalnya dirasa terlalu lebar ya. Kita gunakan modal biasa saja. Ini XL-nya kita hapus. Lalu untuk yang input KTY ini, yang quantity ini, kita tambahkan kelas. Kelasnya adalah form control. Ini posisinya kita tukar saja. Jadi seperti ini ya. Kita simpan, kita refresh lagi. Kita pilih produknya lagi, kita pilih nomor 1. Kita coba ubah. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul di sini. Nah, sekarang kita akan ngeset row ID dan jumlah lamanya ini. Nah, untuk ngesetnya sama seperti delete tadi. Di indeks ini kita gunakan DOM document on click ini. Ini kita copy saja, kita pastekan di bawahnya. Nah, di sini untuk kelasnya kita akses komponen yang kelasnya adalah edit chart. Di penjualan ini kita belum buat kelasnya ya. Di dalam kelas ini, di button ubah ini kita tambahkan kelasnya yaitu edit underscore chart. Lalu kita tambahkan atribut ID. Di sini saja ya, kita tambahkan atribut ID dan juga atribut KTY. Oke, kita simpan. Lalu kita kembali ke indeks. Nah, di sini selain atribut ID, kita akses atribut KTY. Nah, ini kita tidak menggunakan Ajax, tapi kita akan ngeset langsung ke modalnya, ke field ini ya, ke field row ID dan KTY. Nah, untuk ngeset ke fieldnya kita gunakan $. Kita akses ID-nya yaitu row ID.val. Kita masukkan var row ID ini ke dalam file ini. Kita kopikan, Ctrl Shift Alt panah bawah. Selain row ID KTY. Nah, ini ya, kita masukkan ke ID KTY ini. Nah, yang kita masukkan adalah ini, variabel KTY ini. Nah, setelah berhasil ngeset, kita tampilkan modalnya. Kita gunakan $, lalu nama modalnya adalah modal update book. Nah, di sini kita gunakan modal lalu show. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan modalnya. Ini kita simpan saja. Berarti yang di dalam penjualan ini kita tidak membutuhkan data toggle dan target ini. Kita hapus lagi. Jadi cukup seperti ini ya untuk ubahnya. Kita simpan, lalu kita refresh browsernya. Kita pilih produk. Misal ini ya, kita pilih 3 kali. Jadi di sini jumlahnya ada 3. Kita coba ubah jumlahnya menjadi 2. Kita klik ubah. Nah, di sini muncul ini row ID-nya dan ini adalah jumlah lamanya. Nah, sekarang untuk row ID-nya kita akan ubah tipenya menjadi hidden. Kita kembali ke VS Code, kita ke index, kita ke modal book.php,
Nah, ini untuk row ID, kita ubah type-nya menjadi hidden. Seperti ini. Kita refresh, kita coba pilih produk lagi, kita coba klik ubah. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita tutup. Misal kita pilih produk lagi, ini close-nya kita ubah menjadi tutup saja ya. Jadi yang pertama ini ya, tutup. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk menyimpan perubahan jumlah produk yang dipilih tadi. Kita buat di controller penjualan. Nah, untuk ubahnya kita gunakan ini ya. Kita kembali ke dokumentasinya. Untuk update kita gunakan ini, char update ini. Nah, yang akan kita update adalah kuantitinya saja. Nah, ini kita copy saja. Ctrl C. Lalu kita ke controller, kita buat fungsi baru namanya update chart. Untuk parameternya kita gunakan row ID. Nah, untuk isi scriptnya kita pastekan di dalam sini. Ini jangan lupa kita menggunakannya bukan $chart tapi di chart. Nah, yang akan kita ubah berdasarkan row ID apa? Nah, di sini untuk row ID-nya kita masukkan parameter $row ID ini. Nah, yang akan kita ubah adalah QTY atau kuantitinya. Nah, ini untuk ID tidak kita ubah, yang lainnya juga tidak kita ubah. Jadi hanya kuantitinya saja. Nah, kuantitinya kita peroleh dari inputan, kita gunakan this request yaitu getVar. Nah, lalu untuk nama inputannya adalah QTY. Lalu jangan lupa kita returnkan ke source chart. Kita simpan. Lalu kita buat routing untuk mengakses update chart ini. Kita kembali ke routing. Kita copy dari post saja ya. Shift Alt panah bawah. Untuk routes-nya, metodenya kita biarkan post. Lalu untuk routingnya kita buat yaitu edit chart jual. Lalu untuk fungsinya yang kita akses adalah update chart di dalam controller penjualan. Nah, ini ada parameternya ya. Parameternya kita masukkan any saja, dan di fungsi update chart ini memiliki satu buah parameter. Kita simpan. Lalu kita akses edit chart jual ini ke dalam fungsi update-nya. Kita kembali ke modal book. Nah, untuk fungsi update-nya kita sama menggunakan ajak ya, seperti add to chart ini. Ini bisa kita copy saja. Kita pastekan di bawahnya. Fungsinya kita ubah menjadi update to chart. Nah, jadi seperti ini ya untuk fungsinya. Lalu untuk ajaknya di sini untuk URL-nya kita akses yaitu edit. Kemudian kita dapatkan dulu yaitu row ID dan juga QTY-nya ya, kuantitinya. Di sini kita bisa buat variabel namanya row ID. Kita peroleh dari ID yang namanya ID. Oh, namanya row ID ya. Ini row ID ini nama ID dari inputan ini ya. Field hidden row ID. Kita peroleh value-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk kuantitinya. Kita kopikan saja. Lalu untuk kuantitinya kita buat QTY. ID-nya yang kita akses adalah QTY. Kita akses value-nya. Kemudian untuk routing-nya kita menggunakan edit chart jual ini ya. Sesuai dengan yang kita buat ini, edit chart jual. Lalu di sini ada ID-nya yaitu row ID. Jadi ini ya, di routing edit chart jual ini ada satu parameter di dalam fungsi update chart ini. Nah, parameternya yang ada di fungsi update chart ini adalah row ID. Maka dari itu di fungsi Ajax sini kita masukkan parameternya yaitu row ID. Nah, untuk kuantitinya kita masukkan di sini saja. Untuk kuantitinya kita masukkan di dalam data. Jadi di dalam fungsi update chart ini ada inputan namanya QTY. Ini QTY, mungkin kita ubah saja jumlah gitu ya.
biar membedakan dengan ini. Ini untuk jumlah, berarti kita samakan dengan yang di sini. Ini adalah jumlah. Jumlah ini kita kirimkan ke dalam controller ini, ke dalam fungsi update chart. Lalu untuk jumlah kita isinya adalah dari KTY. KTY-nya itu adalah ini ya. Oke, sampai di sini semoga teman-teman paham ya. Kita simpan untuk modal booknya, kita simpan juga untuk controller penjualannya. Kita kembali lagi ke modal book. Nah, di modal ini, di button ini kita akses fungsi update chart itu ya. Kita gunakan on click. Kita akses fungsi update to chart. Seperti ini. Nah, ini untuk update to chart tidak ada parameternya ya. Jadi hanya murni seperti ini saja. Oke, kita coba simpan. Kita coba refresh lagi ya. Kita pilih produk, lalu kita pilih produknya. Nah, ini ya, jumlahnya ada 1. Jika kita ingin menambah, kita bisa pilih produk yang sama lagi. Seperti ini ya, atau kita klik tombol ubah ini. Kita tinggal ubah aja, misalnya langsung 5 gitu ya. Kita coba simpan. Nah, ini. Jumlahnya sudah menjadi 5. Kita ubah lagi, misalnya kita ketikkan lagi langsung 100 gitu ya. Kita klik simpan. Nah, jumlahnya sudah menjadi 100. Nah, tapi di sini harusnya di sini modalnya hilang ya ketika kita milih tombol simpan. Nah, untuk menghilangkan modalnya kita tambahkan di dalam sini ya, di dalam update to chart, di dalam fungsi suksesnya. Kita gunakan ini, kita kopikan saja yang modalnya. Ini ya. Kita pastekan di sini. Lalu untuk show kita ganti dengan hide. Kita simpan, kita refresh lagi. Kita coba lagi ya. Nah, untuk jumlahnya ada 4, kita ubah menjadi 2 misalnya. Kita simpan. Nah, modalnya sudah hilang dan jumlahnya sudah terupdate. Oke teman-teman, untuk chartnya sudah lengkap ya. Kita bisa nambah chart dengan milih produk ini. Kita bisa ngubah chartnya dan juga kita bisa hapus chartnya. Jika kita refresh, semua chartnya akan terhapus. Jadi diharapkan untuk form penjualan ini atau postnya ini tidak di refresh ya. Sebenarnya ini hanya tambahan saja. Jika teman-teman lihat, dipilih produk ini untuk harganya seperti ini ya. Jika kita tidak jeli, kita salah membaca harga. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan currency untuk harganya ini. Begitu juga ketika kita pilih produk. Di sini untuk subtotalnya, dia seperti ini ya. Harga satuannya juga seperti ini. Nah, ini akan mengecohkan kita jika kita tidak jeli dalam melihat nominalnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita gunakan sebuah helper, yaitu number. Nah, helper ini adalah bawaan dari CI4-nya. Kita tinggal pakai saja. Kita kembali lagi ke VS Code. Kita panggil helpernya itu di dalam base controller. Kita ke base controller. Kita panggil di dalam helper ini ya. Kita panggil yaitu helpernya number. Kita simpan. Kita close saja untuk base controllernya. Lalu kita akses fungsi dari helpernya itu. Misal di sini untuk data buku ya, di price-nya. Ini untuk price-nya kita cut dulu, Ctrl X. Nah, di sini kita gunakan fungsi number underscore to underscore currency ini. Nah, jika dilihat di sini ada numbernya. Ini adalah data yang akan kita buat currency-nya. Lalu yang kedua ada currency-nya. Nanti kita akan menggunakan IDR, yaitu rupiah ya. Lalu lokasinya berarti Indonesia. Lalu ada fraction-nya. Berarti ini adalah digit di belakang komanya. Nah, tadi untuk yang pertama adalah number-nya. Kita pastekan yaitu value price. Lalu yang kedua adalah currency-nya. Kita gunakan IDR. Lalu untuk lokasinya kita gunakan ID underscore ID. Ini adalah kode untuk Indonesia. Lalu untuk fraction-nya kita buat 2.
Kita coba simpan, lalu kita coba jalankan ya. Kita refresh. Kita klik tombol pilih produk ini. Nah, maka dari itu untuk harganya sekarang sudah ada currency-nya ya. Nah, ini kita lakukan hal yang sama di dalam keranjang belanja ini untuk harga satuan dan subtotal. Kita kembali lagi ke VS Code. Ini untuk currency-nya kita copy saja. Kita copy, kita ke penjualan. Nah, tadi untuk isi dari keranjang belanja kita membuatnya di dalam controller penjualan. Nah, ini untuk price-nya kita copy. Lalu untuk value price-nya kita ganti dengan item. Lalu untuk subtotal kita kopikan juga di sini. Untuk item price ini kita ganti dengan ini ya. Subtotal dikurangi diskon. Kita pastekan di sini. Lalu yang ini kita hapus saja. Oke, kita simpan. Lalu kita coba ya. Oke, kita coba pilih produk. Nah, sekarang harga satuan sudah ada currency-nya. Subtotal juga sudah ada currency-nya. Oke, begitu teman-teman. Ini untuk chartnya kita sudah selesai. Kita sudah menambahkan chart, mengubah chart, dan menghapus chart. Tutorialnya cukup panjang, tapi semoga bisa diikuti oleh teman-teman semua ya. Mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan coba membuat fitur pembayaran. Nanti kita tinggal memasukkan nominal, kita klik proses bayar, lalu nanti di sini muncul kembalian. Oke teman-teman, semoga materi kali ini proses bayar dan dipahami oleh teman-teman dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.